warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur. Summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma inda summa antum tamtarun wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasifun. Qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innahu huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tidak ada puja dan tidak ada puji melainkan semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta raya, semesta alam. Karena itu marilah kita mendekatkan diri, memohon ampunan, mudah-mudahan senantiasa Allah ridho terhadap apa yang kita perjuangkan dan senantiasa kita semuanya dipimpin kepada jalan yang lurus, tuntunan yang tegak, shiratal mustaqim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, melalui majelis yang mulia ini kita akan belajar pada kesempatan yang singkat ini, yaitu pengertian syukur. Saudaraku, bahwa kata syukur ini pada mulanya bukanlah milik ataupun lahir dari bahasa Indonesia itu sendiri, tetapi berasal dari kosakata bahasa Arab. Tidak ada yang tahu sejak kapan kosakata ini digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syukron atau yaskuru atau syakaro, yang semuanya itu artinya adalah berterima kasih atau bersyukur. Di samping kata syukur, kita juga mengenal beberapa istilah yang terkait, yaitu kata syukuran dan tasakuran. Keduanya juga berasal dari kata syukur. Kata syukuran yang diartikan dengan ucapan dan mengadakan selamatan untuk bersyukur kepada Tuhan, misalnya karena terhindar dari maut, terhindar dari berbagai penyakit, ataupun mendapatkan panen raya, panen yang banyak, dan hal-hal sejenis lainnya. Kata tasakuran itu tidak ditemukan, saya sudah mencari-cari di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tetapi tidak menemukan. Ini berarti bahwa kata itu belum jadi kata baku di dalam bahasa Indonesia. Saudaraku, bahwa penggunaan kata syukur dalam bahasa Indonesia seringkali dirangkaikan dengan kata alhamdulillah, sehingga lanjutnya menjadi syukur alhamdulillah. Penggunaan seperti ini sudah sangat populer digunakan dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa pergaulan kita. Misalnya, syukur alhamdulillah, saya sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Syukur alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan studi dengan nilai yang sangat bagus. Itu semuanya yang lazim terjadi di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan tinjau kata syukur itu dalam bahasa Al-Quran. Allah memberikan informasi di dalam surat ke-14 ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minan dhulumati ila nur wa dzakirhum bi ayatillahi inna fi dzalika la ayati likulli sabarin syakur. Dan sungguh kami utus Musa dengan ayat-ayat kami agar engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada nur dan memperingatkan mereka dengan hari-hari Allah, bahwa pada yang demikian ada ayat bagi orang-orang yang sabar atau orang-orang yang tabah lagi bersyukur, yang artinya menghargai. Kemudian di surat ke-14 ayat 7 surat Ibrahim, ini juga sangat populer ayatnya. Wa idza ta'adzana rabbukum la in samatum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Dan ketika Tuhanmu memaklumkan bagi siapa yang bersyukur, artinya menghargai,
maka akan dia tambah untukmu. Namun jika kamu kufur, ketika kamu mengingkari, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Saudaraku, bentuk rasa syukur di dalam kehidupan sehari-hari sering diimplementasikan dengan yang pertama adalah berdoa dan mengucap syukur. Salah satu bentuk rasa syukur paling utama adalah dengan berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah. Dengan doa kita mengakui bahwa segala nikmat yang kita peroleh berasal dari Allah, dan kita berharap agar nikmat itu tetap terjaga. Kemudian juga bersyukur dengan implementasinya adalah menjaga kesehatan. Artinya kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga menjaga pola makan yang sehat. Kemudian melaksanakan olahraga secara teratur. Ini adalah implementasi dari rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga memperhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Seperti halnya kemarin kita telah melepaskan 1000 burung agar kembali ke alam bebas, agar mereka berkembang biak dalam rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dalam bahasa Jawa, hamamai ailing bawono, itu juga harus kita lakukan sebagai orang-orang yang bersyukur. Kemudian juga memperhatikan hubungan dengan orang lain. Ini menjadi penting untuk kita lakukan. Siapapun kawan-kawan kita, kawan-kawan lama, sahabat dekat, sahabat jauh, kerabat dekat, kerabat jauh, senantiasa kita harus menjaga silaturahmi. Kemudian juga membantu orang lain. Membantu orang lain itu menjadi amalan yang sebenarnya secara nyata. Misalnya kita bisa menengok dulu kita itu keadaannya bagaimana, sekarang dalam kondisi seperti ini. Kemudian kalau kita mau menengok ke belakang, sebenarnya masih jauh, masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya kurang beruntung seperti kita. Oleh karena itu kita senantiasa dalam bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya sedikit-sedikit kita itu berkeluh kesah, bersyukur dan sebagainya, tapi adalah pandai-pandailah kita menghargai nikmat Allah. Menghargai itu artinya semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita syukuri, kita hargai. Karena kalau kita menghargai nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahnya. Tetapi jika kamu diberikan kenikmatan yang banyak, kamu kufur, kamu ingkar, ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Kemudian juga membantu orang lain. Membantu orang lain itu seperti halnya kita adalah pandai-pandai bersyukur dalam kondisi yang seperti ini, sehingga kalau kita bisa menoleh ke belakang, masih sebanyak saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya kurang beruntung dengan kita. Oleh karena itu perlu peran uluran tangan dari kita untuk membantu mereka, untuk meringankan beban-beban mereka. Itu jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Kemudian menjaga amanah, bahwa amanah itu merupakan nikmat dari Allah yang harus dijaga. Sebagai bentuk rasa syukur kita harus menjaga amanah yang diberikan kepada kita dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita. Dengan menjaga amanah kita dapat memperoleh kepercayaan dari orang lain, memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Kalau kita dipercaya orang lain adalah kita jaga kepercayaan itu, jangan justru malah disalahgunakan. Ketika orang sudah menarik kepercayaan kepada kita, maka sebenarnya kita sudah tidak ada harganya lagi ketika kita di dunia itu sudah tidak dipercaya oleh orang lain. Kemudian menjaga ibadah, ini menjadi hal yang sangat penting. Ibadah itu merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus kita jaga semuanya. Sholat tepat waktu, ibadah-ibadah lain, sholat malam, kemudian puasa yang sebentar lagi kita akan masuk. Sebagai seorang muslim kita harus menjaga ibadah dan mengikutinya dengan secara sungguh-sungguh. Kemudian dengan menjaga ibadah kita dapat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kemudian juga ada kata-kata syukuran yang pada saat ini memang harus kita akui mengalami banyak pergeseran makna. Contohnya ketika seseorang mendapat keberuntungan, naik jabatan, naik pangkat dan sebagainya, kemudian orang lain itu mengingatkan kepada kita jangan lupa syukurannya atau kapan syukurannya. Hal seperti itu sudah menjadi lazim ada di lingkungan kita dan kita sering juga mendengar
seperti itu, kapan syukurannya, kapan jangan lupa syukurannya, atau juga sering ada acara bancaan. Nah, bancaan ini merupakan cara menikmati makanan bersama-sama dalam suatu wadah. Acara ini juga sering dilakukan pada saat selamatan, syukuran, gendurian dan sebagainya, yang juga banyak dilakukan kita, banyak yang melaksanakannya. Nah, banyaknya acara syukuran, bacaan, gendurian seperti halnya syukuran pernikahan, syukuran kelahiran anak, khitanan, pindah rumah dan sebagainya. Hal itu mungkin saja dianggap sudah menjadi budaya atau menjadi tradisi yang ada di masyarakat. Tentu itu bagi yang berkemampuan, bagi yang bersanggupan tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana dengan yang ekonominya pas-pasan atau bahkan cenderung kekurangan? Ini menjadi masalah karena tidak sedikit demi untuk bisa melakukan syukuran, bacaan atau gendurian itu tidak sedikit saudara-saudara kita itu yang mengada-ada. Artinya sebenarnya tidak ada tetapi diada-adakan. Dengan cara apa? Dengan cara ngutang dan sebagainya. Artinya ini akan menambah beban yang memang selama ini sudah berat. Keadaan yang sudah sulit bertambah lebih sulit lagi ketika kita harus mengejar gengsi, lalu dengan menumpuk utang demi untuk bisa melaksanakan bacaan, syukuran atau gendurian dan sebagainya. Ini menjadi masalah untuk kita. Oleh karena itu kita juga perlu berhati-hati di dalam hal ini. Allah pun juga mengingatkan di dalam surat ke-17 ayat 27, innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu sahabatnya para setan-setan, dan setan itu sangat kafir kepada Tuhannya. Saudaraku, ini ternyata orang yang berboros-boros itu mengadakan acara-acara yang diada-adakan itu, kalau sampai cenderung kemudian sifatnya menjadi pemborosan, Allah juga tidak menyukai. Allah mengingatkan para pemboros itu adalah sahabatnya setan, dan setan itu sangat ingkar, sangat kafir kepada Tuhannya. Artinya apa? Artinya orang boros itu kedudukannya sama dengan orang-orang kafir. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Kemudian wa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wal nasabili wala tubadir tabdila. 17 ayat 26. Dan berikanlah kepada kerabat yang hak pada orang-orang miskin dan para pejuang atau ibnu sabil, dan jangan boros dengan pemborosan. Ini Allah juga mengingatkan kembali. Mubadir adalah perilaku yang menggunakan harta secara berlebih dan tidak sesuai dengan salah satu ciri orang yang memiliki sifat boros adalah menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak termasuk kebutuhan utama. Sementara hal-hal yang pokok itu belum terpenuhi. Kemudian dalam hal ini Islam melarang umatnya untuk berlaku atau bersifat boros di dalam membelanjakan harta. Islam lebih menganjurkan kepada kaum muslim supaya hidup itu bersahaja, sing prasaja, yang seimbang dan proporsional. Selanjutnya di dalam surat 25 ayat 67, waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang berinfak tidak berlebihan atau boros dan tidak keluh kesah dan berpendirian di antara yang demikian itu. Allah mengingatkan kepada kita bahwa berinfak saja itu juga tidak boleh berlebihan. Artinya duit ning 1.000 diinfakkan semuanya, itu juga Allah tidak menganjurkan seperti itu. Tapi juga jangan terlalu pelit, tapi ambillah di antara keduanya. Inilah maha murahnya Allah. Allah itu tidak menghendaki menyulitkan bagi kaumnya. Sekali lagi bahwa infak saja tidak boleh berlebihan, apalagi hanya untuk syukuran, untuk bacaan atau gendurinan dan sebagainya. Maka kita juga sering menjumpai orang yang hajatan atau orang yang mempunyai hajat itu sampai pesta itu 7 hari 7 malam. Itu kan
Meskipun itu orang berpunya, tetapi Allah mengingatkan dalam ini, jangan membelanjakan harta itu secara berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Karena orang yang demikian yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakul fihi muhana. Akan dilipat gandakan siksaan untuknya pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Orang yang berboros-boros itu nanti justru di akhirat akan dimasukkan dalam jahanam dalam keadaan hina. Di dunia berfoya-foya, tapi di akhirat nanti keadaannya hina. Maka sekali lagi, ma yaf'alullahu bi'adabikum in sakatum wa amantum wa kanallahu sakirun alima. Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur atau menghargai dan beriman, dan Allah menghargai lagi maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari rangkaian beberapa ayat yang saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, kita memperoleh pengertian bahwa bersyukur itu artinya menghargai. Sebagaimana ketika seseorang diberikan kenikmatan, kemudian bersyukur menjaga, kemudian Allah akan menambah kenikmatan itu. Tetapi jika kufur, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Jadi bersyukur itu bukan bancaan, bukan madang gede atau bukan gendurian dan sebagainya, tapi bersyukur itu adalah menghargai semua yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kalau kesehatan juga kita jaga. Kalau itu berupa iman itu juga harus kita pupuk, harus kita jaga, jangan sampai terkontaminasi hal-hal yang nanti justru mengakibatkan keimanan itu akan menjadi lepas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan menambah keilmuan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.